pada intinya kegiatan belajar akan terus seperti kemarin, tidak dilakukan di sekolah tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum tutup, baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang air Petra, gedung olahraga, museum, semuanya tutup. Kemudian terkait dengan kegiatan sosial budaya juga sama, kita akan membatasi itu. Pernikahan tidak dilarang, tetapi dilakukan di kantor urusan agama. Kemudian resepsi ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain seperti kegiatan ritual khitan, tapi perayaannya yang ditiadakan. Jakarta adalah kota pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Karena itu, dalam mengatur ini, kami membagi ada 3 sektor utama. Satu adalah pemerintahan. Pemerintahan terus menjalankan fungsinya, Pemprov DKI, kepolisian maupun TNI, semua tetap berjalan seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Tapi pelayanan jalan terus, karena itu tidak ada yang tutup. Kemudian untuk dunia usaha, kita akan mengatur bahwa kegiatan perkantoran dihentikan kecuali beberapa sektor. Ada 8 pengecualian. Pertama adalah sektor kesehatan, kedua sektor pangan, makanan dan minuman, ketiga adalah sektor energi, ini seperti air, gas, listrik, pompa bensin, itu semua berfungsi seperti biasa. Kemudian sektor keempat adalah komunikasi. Ini komunikasi baik jasa komunikasi sampai media komunikasi itu bisa berjalan. Kemudian yang kelima adalah sektor keuangan dan perbankan, termasuk pasar modal, itu semuanya berjalan seperti biasa. Kemudian kegiatan logistik, distribusi barang itu berjalan seperti biasa, jadi tidak, ini dikecualikan. Lalu yang ketujuh adalah kebutuhan keseharian, retail seperti warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu dikecualikan. Dan yang kedelapan adalah sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota. Jadi semua kegiatan yang lain akan dianjurkan untuk bekerja dari rumah, dan 8 sektor ini, sektor kesehatan misalnya, itu diizinkan untuk tetap berkegiatan, dan ini bukan saja rumah sakit atau klinik, ini termasuk industri kesehatan, seperti misalnya usaha memproduksi sabun, usaha memproduksi disinfektan, itu sangat relevan dengan situasi sekarang, jadi tidak berhenti. Begitu juga dengan kegiatan organisasi sosial yang terkait dengan penanganan wabah COVID-19 bisa terus berkegiatan seperti biasa. Misalnya lembaga-lembaga pengelola zakat, kemudian lembaga pengelola bantuan sosial atau NGO di bidang kesehatan dan yang terkait dengan penanganan COVID itu bisa berkegiatan. Bagi sektor-sektor yang tadi dikecualikan, mereka semua harus melaksanakan kegiatan dengan mengikuti protap penanganan COVID-19. Artinya ada physical distancing, mengharuskan penggunaan masker, kemudian mengharuskan untuk ada fasilitas cuci tangan yang mudah dan melakukan cuci tangan yang rutin. Jadi protap itu dilakukan. Lalu terkait dengan transportasi umum
di Jakarta akan dibatasi jumlah penumpang per kendaraan umum, akan dibatasi juga jam operasinya menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Ini berlaku untuk semua kendaraan umum yang beroperasi di Jakarta. Kemudian yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah, Pemprov DKI Jakarta, nanti bersama juga pemerintah pusat akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB ini dan yang terdampak atas kondisi perekonomian yang turun akibat wabah COVID-19. Jadi kami di Pemprov DKI bersama dengan jajaran TNI dan kepolisian, insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang, lusa, akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Jadi masyarakat miskin dan rentan miskin itu semua nanti kita akan distribusikan insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang. Jadi dengan begitu kita berharap kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentang miskin nanti bisa akan kita bantu. Di sisi lain kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk mentaati ketentuan ini. Kita perlu menjaga sama-sama bahwa keselamatan seluruh warga akan sangat tergantung pada kedisiplinan kita melaksanakan pengurangan interaksi ini. Jadi penting sekali bagi semua untuk mentaati. Dan kami di Pemprov DKI dengan seluruh jajaran BUMD, khususnya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyiapkan juga fasilitas lewat Pasar Jaya untuk belanja melalui jarak jauh. Dan ini sudah berjalan selama beberapa minggu di 105 pasar di seluruh Jakarta. Jadi kami berharap semua komponen masyarakat nantinya mentaati ketentuan. Yang kedua, kami akan ikut bantu bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Nah, peraturan sendiri insya Allah akan dikeluarkan secara resmi setelah dalam proses finalisasi. Mudah-mudahan besok peraturannya akan keluar secara resmi, tapi garis besar isinya adalah apa yang tadi kami sampaikan, bahwa semua kegiatan dilakukan di rumah kecuali 8 sektor yang tadi disebutkan.